masukin ke tempat ini sama ke ini ada 3 lubang dimana nanti kita bakalan buat roti jalanya taruh di situ. Oke. Ini kita siapin dulu tepungnya, mau aku buka ya. Ini nanti mau aku masukin semua ke sini. Ini harus semuanya sih, aku nggak mau setengah-setengah, jadi aku mau buat agak lumayan banyak karena ini aku mau buat untuk yang pesen. Kebetulan aku jualan open order dan aku nggak ada stok, jadi kalau misalnya ada yang pesen aku langsung buat. Ya lumayan lah ya buat jajan bocil. Nah ini aku mau masukin air setelah aku tuang terigunya ke tempat. Ini kasih airnya pelan-pelan aja karena jangan langsung dibrekin gitu karena nanti dia encer, jadi harus pelan-pelan biar kita tahu itu tepungnya tuh udah bercampur dengan air atau belum. Kalau misalnya kita langsung brek semuanya, nanti yang ada malah cair dan gak jadi adonannya. Ada gak yang sama buat adonan roti jala kayak aku? Ini sih versi aku ya, gak tahu versi kalian. Dan kebetulan juga ini aku mau jualan karena aku juga ibu rumah tangga ya, gak kerja, jadi aku pengen menyibukkan diri aku di rumah dengan jualan. Kebetulan aku juga punya bocil yang masih ASI full, jadi aku di rumah aja jualan. Ya lumayan kan ya buat jajan-jajan, buat beli pampers. Ini kita masih aduk-aduk terus adonannya biar nanti dia kita bisa lihat seberapa bagusnya ini adonan. Oke. Nah ini pertama kali aku diajarin sama suami aku. Kebetulan dia tahu tentang roti jala ini dan dia juga kangen pengen makan, jadi ya udah deh kita coba membuatnya. Dan kebetulan ini udah sekian kalinya aku buat dan aku akhirnya memutuskan untuk jualan. Dan masih kita aduk-aduk terus, masih kita tambahin airnya terus. Kelihatan kan di situ masih ada yang tepungnya belum kecampur semua sama airnya. Karena emang harus pelan-pelan, harus hati-hati gitu. Kalau nggak hati-hati nanti gagal dong adonannya. Dan ini pertama kali aku videoin juga, jadi mohon maaf ya kalau ada salah kata. Nah, masih kita aduk terus sampai dia merata, sampai dia jadi adonan. Pokoknya kita lihat nanti gimana akhirnya si adonan ini. Nah tuh masih diaduk-aduk terus ya, masih jadi adonan yang sangat bagus. Nah ini dia udah agak kelihatan sedikit adonannya. Pokoknya kita terus buat adonannya, oke? Jangan sampai bosan mendengar ceritaku.
masukin adonannya ke blender ya kan. Nah ini udah aku masukin semuanya adonannya sampai masuk semua ke blender tuh, lihat ya. Jadi kenapa aku blender, karena supaya lebih halus ya. Tuh ini kan kelihatan banget masih kasar adonannya. Jadi kalau aku blender dia agak lebih halus. Nah ini kan aku kasih garam ya. Garamnya sedikit aja, oke? Jangan banyak-banyak, nanti keasinan. Kalau keasinan nanti yang ada bisa pusing kepala. Jadi sedikit aja. Terus sama aku mau masukin telur. Telurnya cukup satu, jangan banyak-banyak. Nanti dia akan bagus kalau cuma satu ya. Ini udah aku masukin telurnya tuh. Ih cakep ya telurnya ya. Udah, nanti habis itu mau kita langsung blender. Ini mulai dari satu, habis itu langsung ke dua. Nah dari dua nanti langsung ke tiga. Oke, bertahap, jangan langsung lompat, nanti dia meledak kaget. What? Nah ini aku mau kasih sedikit air ya, karena dia masih agak susah untuk di di blender ya. Ini aku blender tuh ya kan, ini masih agak terlalu susah karena maklum ya blendernya tuh udah lumayan agak-agak error sebenarnya blendernya, jadinya ya begitulah ya. Nah ini aku mau masukin air dulu sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena biar agak dia lancar aja ya. Nah ini aku mau blender lagi tuh, lihat ini kita blender sampai benar-benar tuh udah mulai lancar dia ya, karena nah ini udah, kita tunggu sampai halus adonannya. Kalau sudah halus, nah tuh lihat halus kan ya. Nah ini aku mau masukin ke tempat dimana nanti adonannya mau aku buat roti jala. Tuh kita masukin sampai full. Ups, maaf, sedikit error, agak tumpah dikit, maaf ya. Nah sekarang aku lagi masukin lagi full, aku nggak mau setengah-setengah, jadi aku mau masukinnya full aja. Nah ini udah full, yang tumpah-tumpah pinggirannya kita masukin. Ini belumnya. Sekarang kita udah selesai, saatnya kita masak deh, bye.